Ciri dari patologis ya. Sekarang kita bahas tentang ciri dari yang patologis yang merupakan penyakit di dalam suatu hal. Kita kontekskan seharusnya ini dari pembahasan kedokteran, namun di politik juga dapat kita terapkan. Ciri dari yang patologis masih harus ditentukan. Pernyataan ini dapat kita dekati baik dari sudut pandang pihak yang merasa sakit maupun dari sudut pandang ilmu kedokteran sendiri. Jadi orang yang sakit bisa mengatakan dirinya sakit, tetapi secara objektif bisa dari sudut pandang ilmu kedokteran. Dan itu biasanya yang lebih sah. Kondisi patologis seseorang bisa ditentukan memakai kriteria kedokteran secara ketat. Sebelum ia sadar punya pengetahuan tentang penyakitnya sendiri. Meski teknologi paling mutakhir dapat melenyapkan rasa sakit dari seorang pasien, Josh Kangelheim menyimpulkan renungan dalam bukunya mengingatkan para dokter cenderung lupa. Pada akhirnya pasien yang memanggilnya, bukan dokter yang mengunjungi pasien. Hal ini memungkinkan Kangelheim memberi penegasan perbedaan antara fisiologi dan patologi hanya bisa bermakna secara klinis. Penegasan ini menentukan berlawanan dengan disebutnya sebagai pendekatan positifis terhadap ilmu, di mana seseorang harus lebih dulu tahu sebelum bertindak. Kangelheim mengutarakan pikiran tentang pentingnya teknik. Hanya dengan merujuk pada lingkungan atau kondisi eksistensi, bukan dengan mencoba membentuk perbedaan antara teoritis dan a priori, di mana keadaan sehat dan sakit ada bersama-sama. Perbedaan antara fisiologi, ilmu faal dan patologi bisa dipertahankan. Menunjuk pada kondisi berarti bahwa perbedaan antara normal dan sakit harus tetap bersifat sementara dan terus terbuka terhadap perubahan. Dengan menutup alur pengembangan para pelaku manusia, pendekatan Kangelheim di sini akan tampak berupa peningkatan kualitas mereka. Nah, saudara, oleh karena prinsip yang secara strukturalis seperti itu, maka kita tahu mana yang merupakan patologis atau penyakit dalam politik maupun yang sehat. Kedua-duanya bisa hadir bersama-sama, sehingga kita sering mengalami kesulitan untuk menentukan
mana ini yang benar dan mana yang salah, mana yang beretika dan mana yang melanggar norma. Itulah yang terjadi dalam dunia politik sehingga banyak peristiwa dalam Pilpres ini kita tidak serta-merta dapat memutuskan segala sesuatu yang bisa masuk ranah hukum atau tidak. Misalnya pelaporan tentang adanya Menhan yang mencekik Wamen dari kementerian yang lain, dan ada pihak yang mengatakan itu hoax, ada yang mengatakan tidak ada, tetapi ada pihak yang mengatakan itu ada. Nah, di sini bagaimana kita menyikapi hal ini? Semacam keadaan yang ada pada ilmu kedokteran itu, di mana saat kita mendapatkan bahwa suatu penyakit itu ada yang dari sudut pandang orangnya yang sakit mengatakan bahwa dia sakit. Tapi di pihak lain ada pihak kedokteran lah yang akan menentukan dia sakit atau tidak. Lantas dinyatakan bahwa pada akhirnya pasien yang memanggil dokter, bukan dokter yang mengunjungi dan menentukan penyakit pasien. Jadi di sini perbedaan antara yang sehat dan yang sakit itu ternyata hanya bersifat klinis. Sesudah ditentukan gejala-gejalanya dengan norma-normanya, dengan kriteria-kriterianya, dengan hukum-hukumnya, maka kita dapat menentukan. Nah, di sini kalau di dalam ilmu politik dan hukum, bahwa di sini ada yang dimaksud dengan pelaporan secara hukum. Di sini akan ada pengadilan melalui tahap-tahap laporan, lantas ditetapkan sebagai tersangka, lantas diajukan sebagai pertama sebagai terduga dulu, lantas ditetapkan sebagai tersangka, dan seterusnya diajukan ke pengadilan dan diadili dan sebagainya dengan hak jawab dan sebagainya. Setelah melalui berbagai persidangan maka ditentukan secara hukum ini sudah memenuhi kriteria bersalah atau tidak dan hakim yang menentukan. Nah, disinilah terjadi bahwa keadaan antara hal yang bersifat kriminal, bersifat asumsi, bersifat perspektif, bersifat hoax, bersifat isu, bersifat black campaign, dan sebagainya itu tidak dengan mudah kita dapat memisahkan bahwa ini salah, itu salah. Demikian juga dalam pemilihan presiden. Ada kriteria-kriteria dari pihak yang sana mengatakan jangan pilih presiden yang berlatar belakang pelanggaran HAM. Jangan pilih presiden yang berlatar belakang dengan politik identitas. Sementara dari pihak yang lain mengatakan jangan pilih presiden yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat, tetapi hanya lebih mementingkan oligarki. Nah, semuanya itu ada di dalam politik dan kita tidak bisa serta-merta mengatakan ini penyakit, ini sehat. Di dalam politik tidak demikian. Karena kedua-duanya ini dapat hadir secara bersamaan. Bahwa di dalam pendekatan positivis terhadap ilmu, seseorang harus tahu lebih dulu sebelum bertindak. Nah, ini pendekatan positivis ini dilawan dengan pendekatan strukturalis yang semacam itu. Tidak bisa dinyatakan seorang bertindak maka itu dinyatakan ini adalah suatu tindakan salah atau benar. Tidak bisa. Kita serta-merta mengatakan dalam hal politik seperti itu. Tetapi itu bisa hadir secara bersamaan seluruhnya. Pentingnya teknik
di sini dalam arti hanya dengan merujuk pada lingkungan atau kondisi-kondisi eksistensi. Ya, eksistensi. Maka keadaan sehat dan sakit ada secara bersama-sama. Jadi ada kondisi keberadaan, itulah yang menyatakan ternyata memang antara politik satu dengan yang lain semuanya ada secara bersama-sama. Makanya saling bertabrakan. Maka disebut sebagai politik itu dinamis. Perubahan dapat mudah terjadi, pemikiran dapat mudah terjadi, sikap dapat mudah terjadi, semua hal dapat terjadi. Antara teoritis dan a priori tidak serta-merta dapat dibedakan dengan mudah. Dengan kondisi-kondisi eksistensi ini bukan dengan mencoba membentuk perbedaan secara teoritis dan a priori. Ya, tidak serta-merta kita dapat membedakan karena semuanya ada bersama-sama. Menunjuk pada kondisi berarti bahwa perbedaan antara yang normal dan sakit harus tetap bersifat sementara. Maka dalam dunia politik pun demikian juga, antara yang negatif dan positif, black campaign dan sebagainya, maka itu harus ada bersifat sementara, tidak bisa bersifat langgeng. Seperti kasus PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang mempunyai sikap dulu adalah pendukung Joko Widodo dan akan diteruskan dengan Ganjar Pranowo, bahkan menjadi partai yang pertama kali mengutarakan, mendeklarasikan atau menyatakan dia akan mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi begitu PDIP tidak menanggapi, setelah begitu lama dan PDIP langsung mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tanpa melibatkan PSI. Maka angin berubah. PSI mendukung Prabowo Subianto dalam gejala-gejala yang tampak dengan kunjungan Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI dan terakhir Sekjen PSI hadir pada acara deklarasi Partai Demokrat mendukung atau mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Jadi calon presiden dari Partai Demokrat adalah Prabowo. Sementara di situ hadir PSI di antara para ketua partai yang duduk di jajaran depan ketika AHY berpidato dan Prabowo juga berpidato. Nah, ini tidak bisa dianggap kesemuanya akan berlangsung terus-menerus, tetapi perbedaan-perbedaan ini yang kalau dalam dunia kedokteran dinyatakan sebagai sesuatu yang sehat dan yang sakit, itu harus tetap bersifat sementara dan terus terbuka terhadap perubahan. Dan itulah yang terjadi dalam dunia politik juga demikian. Nanti kita akan masih melihat lagi perubahan yang mungkin terjadi. Mungkin tidak 3 calon presiden dan wakil presiden, tetapi hanya 2 calon dan maka pilpresnya hanya 1 putaran dengan berbagai pertimbangan termasuk untuk menghemat dana dan sebagainya. Nah, dengan menutup jalur pengembangan para pelaku manusia, maka pendekatan strukturalisme Jos Kangelhim di sini akan tampak betapa peningkatan kualitas mereka. Dari seluruhnya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, baik itu di kedokterannya untuk meningkatkan kualitas mereka di dunia kedokteran tentang penyakit dan yang sehat, dan di dunia politik juga meningkatkan kualitas para pelaku di bidang politik, baik itu yang disebut bermasalah maupun tidak, namun secara hukum semuanya dapat dipertimbangkan dan banyak hal yang bisa menyebutkan bahwa yang dulu bermasalah juga bisa menjadi tidak bermasalah oleh karena berbagai kemungkinan dan
keterbukaan kemungkinan yang ada di masa